Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat datang di channel saya Kang Wawan TV. Nah, saya akan membahas kehidupan cerita kehidupan di desa, dan kali ini saya akan membahas kisah asal muasal warga desa Cibesi, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang. Sebentar lagi saya akan menuju seorang narasumber, seorang tokoh masyarakat yang menjadi panutan warga desa Cibesi. Oke, dan sebelumnya saya memohon maaf kepada para sepuh-sepuh warga desa Cibesi apabila saya berani-beraninya membuat cerita atau sejarah warga desa Cibesi atau Karuhun desa Cibesi. Saya mohon maaf sebelumnya, mudah-mudahan niat baik saya ini tersampaikan dengan baik pula. Oke, kita ikuti wawancara saya dengan salah satu tokoh masyarakat desa Cibesi, dan mungkin bukan hanya satu narasumber, mungkin nanti ada narasumber yang lain untuk menyamakan persepsi tentang sepuh warga desa Cibesi. Terima kasih, selamat menonton dan selamat menikmati. Sampurasun, selamat datang di channel saya Kang Wawan. Saya akan membahas kisah seputar kehidupan di desa, dan yang akan saya bahas yaitu kisah di desa Cibesi, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang. Dan saya memang lahir di sini di desa Cibesi. Dan selanjutnya yang akan saya bahas di sini yaitu asal muasal warga desa Cibesi, yang konon katanya nenek moyang kami Karuhun desa Cibesi itu berasal dari Mataram. Nah, saya sekarang sedang berada di kediamannya Pak Guru Mamang. Beliau adalah sesepuh warga desa Cibesi. Untuk aktivitas di luar, beliau adalah seorang guru di sekolah menengah negeri 1 Jalan Cagak, dan kebetulan saya juga alumni SMA Negeri 1 Jalan Cagak. Jadi sampai sekarang saya juga murid beliau. Jadi beliau ini disepuhkan, ditokohkan di sini, dan sekelumit cerita tentang Karuhun Cibesi. Karuhun itu orang tua kita yang terdahulu. Jadi beliau dapat amanat dari sepuhnya juga, dapat karena sepuhnya orang tuanya Bapak Mamang ini juga dulu adalah tokoh masyarakat di sini, sesepuh di sini. Jadi tahu tentang cerita asal muasal warga desa Cibesi. Pak, punten sekali mengganggu waktunya. Saya datang ke sini ingin mengetahui sejarah leluhur kita, Pak. Mungkin bukan saya saja, tapi warga desa Cibesi juga pada umumnya ingin mengetahui sejarah tentang desa Cibesi. Dan bagi pemirsa, para penonton yang mencintai desa wisata Cibesi, ingin tahu lebih jelasnya, mari kita simak. Nah, sebelumnya mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri dulu, Pak, mungkin. Ya. Sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih ya kepada saudara Wawan, murid terbaik gitu ya, dan alhamdulillah sekarang sudah menjabat sebagai pimpinan atau kepala desa Cibesi, dan Bapak merasa bahagia kedatangan Anda gitu. Terus selanjutnya sebagaimana tadi yang tanyakan berkaitan dengan istilahnya asal muasal Karuhun orang Cibesi. Namun terlebih dahulu Bapak nggak ada salahnya untuk memperkenalkan diri ya, walaupun pada saat tadi udah disampaikan siapa Bapak. Ya, memang betul nama Bapak adalah Mamang Sendar. Profesi Bapak sebagai guru di salah satu sekolah menengah. Juga pekerjaan Bapak yang lain juga sebagai petani kan. Dan asli
keturunan Cibesi, ya. Atau warga Cibesi gitu ya. Kurang lebih usia Bapak sekitar 54 tahun, nggak terasa sampai saat ini gitu. Selanjutnya, sebelum Bapak menyampaikan istilahnya asal muasal atau sejarah silsilah Desa Cibesi gitu ya, terlebih dahulu Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama punten gitunya, utamina ka sepuh-sepuh lah, tokoh-tokoh warga masyarakat Cibesi, terutama saat ini kedatangan saudara Wawan Kades Cibesi untuk istilahnya apa, menyampaikan informasi atau istilahnya maluruh laratan Pak, mohon supados entelengiteun obor gitu mohon. Jadi itu mohon maaf kepada terutama tokoh-tokoh masyarakat Cibesi, oge warga Desa Cibesi, bobil hina penyampaian ieu sejarah atau lakon utami nanti bapaknya. Ya. Namun kan bapak teh sumber cerita sejarah ieu teh ti sepuh pun aki nyata ti bapak sahala almarhum anjeunna tulen warga Cibesi gitu. Tokoh masyarakat atau napi anu ditokohkeun ku warga masyarakat Desa Cibesi. Bobil teh mah aya cariosan bapak anu kirang pernah oge geus pokodos sareng mamanahan atanapi pamenak ti wargi saya bapak nyuhunkeun dihapunten gitu. Tak hiji anu kadua saat acan medar ya lakon hapunten ya utamina oge panginten urang ka sepuh-sepuh ka parawah karuhun oge dina denget ayeuna buh bilih dina cariosan sim kuring atau apa yang disampaikan oleh saya itu nanti mungkin ada sesuatu yang kurang berkenan. Intinya begini, terlebih dahulu kita doakan betul, Pak. Semoga para arwah karuhun yang telah berjasa, ya, terutama nenek moyang yang asalnya ada di Mataram itu tadi ya, dan sehingga ada sekarang Desa Cibesi, sekarang sudah ada di alam barja, di alam kelanggengan, mudah-mudahan sing dicangkeun dipadakeun di alam kuburna, ditampi amal kasairana, ditampi iman Islamna, oge ditempatkan di tempat di surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di alam bakanya beliau-beliau semua itu mendapat tempat yang layak. Amin. Gitu. Terus selanjutnya apakah Bapak langsung sekarang kepada yang inti gitu? Gimana? Pak, mungkin kita yang tadi Bapak sampaikan bahwa Bapak itu mendapatkan sejarah amanat itu dari sepuh, mungkin apa yang diamanatkan tersebut silsilah karuhun kita itu mungkin bisa Bapak sampaikan gitu. Insya Allah Pak Inten ya danget ayeuna Bapak bade ngadugikeun apa adanya gitu ya, tanpa dikurangi atau dilebih-lebihkan gitu. Sakumaha kapungkur kakuping ti sepuh nyata ti almarhum Bapak Sahla nu mana kapungkur teh wawancarana bapaknya ya, bapaknya dira kapun bapak pun akinya kirang langkung tahun 1788 1788 Masehi. Berarti saya abdi nuju usia 3 tahun Pak. 3 tahun mohon. Ya kirang langkung tahun 1988 8 Masehi mohon. Nah selanjutnya kieu nyasaur Bapak almarhum ieu lalakon Cibesi teh memang karuhun urang teh turunan Raden ya. Turunan Raden. Nya kaurung orang Cibesi asalna di daerah Mataram seorang gitu. Nah kapungkur di Mataram teh anu dituju nyaku karuhun nyata ka Gunung Tangkuban Parahu. Nah ka Gunung Tangkuban Parahu kurang kauninga yen di palih kulon ya timur urang ayeuna. Saparantosna dongkap di Gunung Tangkuban Parahu nya karuhun teh tatapa gitu nya. Secara bahasa painten populer nama semedi gitulah, nyunkeun petunjuk kanu maha kawasa gitu nya dina petunjuk eta kenging ilapat gitu nya, kenging ilapat
dina ilapatna anjeunna kudu nempatan sawetaneun tangguban parahu gitu. Jadi kedah nempatan sawetaneun tangguban parahu. Nah eta. Nah secara rincina seperti kieu nya. Di Mataramna eyang teh putra pangeran Kyai Mulud saurna gitu. Turunan Raden. Angkatna hapunten ya. Hapunten nya angkatna saurna teu pawartos karamana gitu nya. Teu wartos karamana. Painten secara bahasa ieu mah ngiles gitu ya. Ngiles. Saparantosna kajenteran kitu sepuhna nyaeta Pangeran Kyai Mulud teh nyauran dulur sabraina nyaeta Mbah Yuda gitu. Jadi dulur sabraina teh painten bahasa dina sepupu ya gitu. Sepupu Murang kalih uwa atau murang kalih mang intinya gitu. Nah, sepuhna eyang kapungur teh miwarangnya dulur sabraina nyaeta Mbah Yuda. Kalayan sasuran kieu saurna, "Euy, ayeuna dulur maneh teu aya gitu nya. Wayana ku silaing atau lampi ku maneh kudu di teangan, dipilari gitu. Kabayang melang paintennya namina kaputra gitu. Dina kayaan painten istri anu teu aya teh ti bumina gitu. Gancangna ku Mbah Yuda nyaeta ku dulur sabraina teh eyang istri teh disusul di teangan. Terus disusul saurna gitu. Nu akhirna Mbah Yuda ya nya, Mbah Yuda menak lembur di perjalanan painten itu menak lembur. Terus naroskeun atarapi ditaroskeun kanu aya di lembur eta teh. Saurna kieu, aya teu istri ngalangkung ka dieu saurna kitu nya saur Mbah Yuda teh di pelemburan teh di perjalanan. Saur ditaros anu di perkampungan eta teh aya keur di salinan ku orai laki gitu. Di kampung ieu terus ngulon saurna teh gitu. Tak sanggeus gitu terus disusul deui ngulon terus saurna gitu. Menak deui lembur. Nah, ditaroskeun deui ku Mbah Yuda teh kanu aya di lembur eta. Sugan aya istri ka dieu ngaliwat euy saurna kitu nya. Ada enggak berarti perempuan yang lewat sini gitu. Ditanya gitu. Nya walerna aya ulun keur nyunyuhun dapuran bitung gitu. Nyunyuhun dapuran bitung. Tidinya terus disusul deui. Nu ayeuna tepi ka Cidadap atanapi Cibeusi ayeuna teh gitu. Nah kitunya harita keur waktu leuweung keneh istilah leuweung geledegan gitu nya leuweung geledegan. Nya akhirna eyang istri teh kapendak ku Mbah Yuda di jero leuweung ya. Dina Poporogok kidulun kampung Cibeusi ayeuna ieu nya kirang langkung 400 meter lah kapal kidul gitu. Sanggeus kapendak eyang teh diajak balik ya ku Mbah Yuda tapi itu kersaeun. Jadi berarti sudah ketemu eyang istri teh ya diajak pulang dibujuk itu enggak mau pulang gitu. Kebayang ya kayaan istri di leuweung geledegan nyalira dina kayaan harita terus. Gancangna Mbah Yuda aluni teh tanya mulih deui kembali ka lemburna ka Mataram. Sementawis ieu mah eyang istri teh ya kaurun urang nyalira dia ditinggalkeun di wae gitu ya ditinggalkan gitu ditinggal sendirian gitu di daerah sini gitu di daerah kita ya kurang lebih 400 meter lah di kampung orang ke daerah sebelah selatan gitunya gitu ke belah kidul. Nah gancangna Mbah Yuda teh mulih deui ka lemurna jadi kembali ke Mataram gitu ya.
wawartos ka Kiai Mulud ya, ka Pangeran Kiai Mulud. Wawartos kieu. Eyang istri teh aya gitu nya saurna. Jadi putra Kiai Mulud teh ada gitu nya, eyang Kiai Mulud teh eyang istri teh aya. Tapi teu keresaeun diajak, enggak mau diajak pulang gitu. Saterasna ari kitu mah saur Kiai Muludnya, saur Pangeran Kiai Mulud. Ari kitu mah ari teu beunang diajak balik mah atau enggak mau pulang gitu. Dalam keadaan sendirian, juga perempuan, dina kaayaan nyalira hag awewe kudu ditungguan gitu nya. Kudu ditungguan ku si laing di ditu melang gitu. Berarti kata Pangeran Kiai Mulud upayakan harus ditungguan gitu nya, ditemenin gitu nya, melang gitu nya, khawatir sebagai orang tua mah gitu. Gancangna eyang teh ditungguan lah, ditemenin ku Mbah Yuda nu dulu sabaraina teh gitu. Saparantosna kitu lami tilami Mbah Yuda teh teu buguh ngahiji jeung dulur awewe gitu nya. Istilahnya merasa nggak enak lah bersama-sama dengan saudara perempuan. Nya Mbah Yuda teh indit neangan pisieun ka Pagaden saur gitu ya. Saparatosna kagungan istri ka Pagaden, anjeunna gaduh putra hiji nyaeta Mbah Waga Parana. Jadi saparatosna Mbah Waga Parana putra Mbah Yuda gaduh putra nyata Mbah Waga Parana. Jadi nu nyicingan Cidadak teh Cidadak ayeuna Cibeusi teh aya 4 jami gitu nya ti harita teh. Painten hiji Mbah Raden anu istri teh ya anu cikal bakal nyalira ti Mataram gitu. Hiji Mbah Raden, 2 Mbah Yuda, saudara sepupu Mbah Raden anu katilu istrina Mbah Yuda anu kawitna ti asalnya dari Pagaden gitu. Yang keempat adalah putranya gitu, putranya Mbah Yuda nyata Mbah Waga Parana ya. Jadi 4 orang gitu ya. Akhir balik ya. Saterasna Mbah Waga Parana putrana Mbah Yuda teh nya dipangmilariankeun piistrieun deui wae nya ka Pagaden saurna itu. Mbah Waga Parana gaduh putra 8. Kasalapan saurna putra Kawalon nya wafat di Pasir Kermi Subang gitu. Mung saha namina mung pamit wafatna aya tokoh masyarakat anu udinga lah di daerah Yoge gitu, mau hilap gitu nya punten tah gitu. Nah, salajengna para putra Mbah Waga Parana teh nyaeta anu 8 teh nya hiji Aki Pangulu, kedua Aki Hawuk, anu katilu Aki Lawer, anu kaopat Aki Kasi, anu kalima Nini Kamsi, anu kagenep Nini Ani Wulan, anu katujuh Nini Rintik, anu kadalapan nyaeta Nini Nong. Tah sakitu rupina asal muasal karuhun urang teh nya 10 urang teh anu sakanterang non pribadi nyalira gitu nya. Anu diulingakeun ku sepuh anu gitu. Mun anu diulingakeun ku sepuh bapaknya eta bapak sal almarhum. Kirang langkung nama nya bapak teu terang. Nya hatur nuhun pami teh mah aya informasi anu ti sanes ti tokoh-tokoh anu masyarakat. Mungkin pengen anu informasi mudah-mudahan tiasa ngalangkepan ieu sejarah gitu nya. Laras. Nah, pemirsa, dari tadi saya menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Guru, Pak Mamang. Punten, tadi saya merunduk-runduk terus terang saja. Kalau yang namanya kesepuh, saya memang agak kurang berani kalau harus menatap mata, jadi seperti itu. Ya Pak. Tadi yang disampaikan oleh Pak Guru, Bapak Mamang adalah apa yang disampaikan oleh
orang tuanya beliau. Nah, orang tuanya beliau itu mungkin saya hanya mempertegas saja bahwa orang tuanya beliau adalah namanya Bapak Sahla. Beliau juga seorang tokoh masyarakat atau dituakan, menyampaikan. Terus Bapak menulis Pak ya? Iya, menulis. Bapak menulis tahun 1988. Nah, sudah lama sekali memang. Saya sangat merasa bahagia dan terharu mendengar sejarah warga desa Cibesi. Ternyata Pak, berarti kalau menurut cerita tersebut Mbah Raden dan Mbah Yuda itu, seluruh kita itu adalah menurut cerita, menurut apa yang disampaikan oleh Bapak tersebut adalah orang-orang yang punya apa namanya ya, kalau namanya Raden mungkin apa namanya, turunan ningrat lah, itu susah sekali. Mungkin karena bawaan ini mengguar karuhun, saya mohon maaf juga seperti Bapak yang tadi saya sampaikan apabila saya ada kekeliruan gitu, karena ini sama-sama rasa penasaran saya tentang keluarga sepuh kita. Nah, Pak, kalau menurut cerita tersebut, cerita dari Bapak tersebut bahwa Mbah Raden itu asal muasal sepuh kita itu, beliau itu dari Mataram ke sini itu sengaja ya Pak ya, niiskeun pikir apa intinya, niiskeun pikir yang dituju ketika bertapa itu ke Tangkuban Perahu. Terus beliau mendapat lagi ilapat mungkin petunjuk. Nah, itu mendapat petunjuk harus mendiami wilayah ini, wilayah Cibesi yang dulu namanya Cidadap gitu. Dulu namanya Cidadap Pak ya. Nah, setelah itu mungkin Kiai Mulud. Nah, Kiai Mulud itu sepuhnya Mbah Raden. Nah, beliau merasa khawatir. Yang namanya ke anak ya pasti kita juga khawatir ya Pak ya, apalagi perempuan. Nah, mengutus mungkin saudaranya Mbah Raden untuk disusul Pak ya. Nah, Mbah Yuda itu. Mbah Yuda yang nyusul itu Mbah Yuda. Nah, Mbah Yuda akhirnya singkat cerita ketemu lah di sini di Cidadap dan dibujuk, diajak pulang lagi. Ternyata Mbah tidak berkenan untuk pulang lagi. Nah, singkat cerita Mbah Yuda juga pulang lagi ke Mataram menyampaikan bahwa Mbah Raden itu diketemukan di sana tapi tidak mau pulang. Akhirnya disuruhlah ditemenin. Mungkin ditemenin ke sini itu khawatir ya Pak ya, tadi ya namanya anak perempuan di hutan belantara, betul gitu. Di hutan karena masih belantara kalau menurut apa yang disampaikan oleh Bapak tersebut. Nah, Mbah Yuda karena merasa tidak enak tinggal dengan saudara perempuan, akhirnya mungkin nyari jodohnya Pak ya, nyari jodoh, nyari pasangan, bukan apa ya. Akhirnya Mbah Yuda mendapatkan pasangan hidup dari daerah Pagaden ya Pak ya, kalau informasi tersebut. Nah, dikaruniailah seorang anak bernama Mbah Waga Parana. Nah, ketika akhir balik Mbah Waga Parana dicarikan lagi Pak ya, dicarikan jodoh, oleh gitu. Jodoh istri dari Pagaden juga. Nah, cuma nggak tahu di Pagaden daerah mana ya tepatnya gitu. Mudah-mudahan ya sesuai dengan dulu apa istilahnya motivasi dari kakek gitu. Kalau bisa cari di Pagaden di mana gitu, atau carilah yang di Jawa itu di mana gitu. Itu saudara kita gitu. Betul. Sampai saat ini dengan sangat menyesal belum tahu yang di Jawa asal muasalnya itu daerah mana gitu. Mudah-mudahan suatu saat nyambung gitu. Amin Pak. Nah, Mbah Waga Parana tersebut
setelah menikah dikaruniai 9 orang anak dan yang satu meninggal 8 orang. Oh 8. Anak kandung 8 orang. Oh anak kandung 8 orang. Tadi anak samperan betul. Oh anak samperan. Oh berarti iya, bukan anak beliau berarti ya, bukan anak Mbah Waga Parana, punya satu dan meninggal apa ya di Pasir Karemi Subang. Dulu saya 3 tahun di Pasir Karemi. Nah, saya mungkin diulang lagi untuk anak-anak Mbah Waga Parana. Yang pertama Eyang Panghulu, terus Eyang Hawu, terus Eyang Ubruk, banyak, terus Aki Lawer apanya? Eyang Aki Lawer, Aki Kasih ya, Eyang Kamsi, Eyang Rintik, Eyang Enong banyak, Nini Enong, Eyang Ani Wulan. Saya ulangi lagi, Eyang Penghulu, Eyang Hawu, Aki Lawer, Lawer banyak. Lawer mang ada, lawer ngomong aja gitu, tapi ayah lawer gitu. Aki Lawer, Eyang Kasih, Eyang Kamsi, Nini Rintik, Nini Enong, Nini Ani Wulan. Nah, berarti tadi itu 4 orang, Mbah Raden, Mbah Yuda banyak, istrinya sama Mbah Waga Parana. Akhirnya Mbah Waga Parana mempunyai 8 orang anak. Nah, mungkin inilah cikal bakal sampai sekarang Pak 3.000 penduduk Desa Cibesi. Nah, mungkin tugas kita silahkan dari 8 anaknya Mbah Waga Parana, mungkin salah satunya adalah nenek moyang kita sampai ke Mbah Yuda. Nah, saya juga sempat pernah ketemu Pak sama salah satu tokoh masyarakat dan beliau mungkin menyusuri karuhunnya, sepuhnya, dan beliau adalah keturunannya Eyang Kasih. Nah, itu mungkin silahkan yang penasaran tentang keluarganya di sini, betul nggak asli dari Cibesi begitu. Nah, namun ada yang menggelitik mungkin Pak di hati saya juga, mungkin Bapak juga ada rasa penasaran dan para pemirsa dan warga Desa Cibesi. Nah, kalau namanya sejarah itu mungkin harus ada bukti otentik ini ya. Apakah betul gitu ya, kita itu keturunan dari Mataram, keturunan Mataram. Nah, ini mungkin tugas kita. Dan mungkin ini cerita ini akan bersambung. Mudah-mudahan saya diberikan kesehatan dan waktu untuk menggali lagi sejarah nenek moyang kita. Ya, dan saya juga dapat informasi Pak dari narasumber, dan di belakang sebelum di-record juga sempat ngobrol dulu sebetulnya bahwa kita itu sebetulnya punya buku ya Pak ya, punya bok, tapi boknya itu ada di Sumedang. Nah, entahlah di Sumedangnya di mana, tapi di Sumedang juga ada namanya Desa Cibesi ya Pak ya. Apakah Desa Cibesi di sana ada histori yang sama dengan kita atau beda? Wallahu alam. Tapi saya sendiri saya penasaran. Mungkin insya Allah mudah-mudahan tadi ada waktu dan diberi kesehatan, saya akan silaturahmi Pak ke sana untuk menyusuri ini. Mudah-mudahan sejarah kita itu tidak putus gitu Pak. Ya inti nama gini, kalau kita memang mudah-mudahan keturunan kita itu memang dari sana ke Mataram. Kalau lihat sejarah itu mungkin Pak sekitar 600-700 Masehi lah mungkin ya, waktu kerajaan dinasti Sailendra atau saya juga kurang begitu memahami. Tapi mudah-mudahan kita itu mungkin bisa ada catatan atau sejarah juga di sana, ada dari salah satu keluarga kita ada namanya di sana. Mudah-mudahan
Nah, kita berdoa saja, mudah-mudahan sejarah keturunan Desa Cibesi ini bisa terungkap. Bukan terungkap lah, kita bisa tahu lah gitu, karena bagi saya atau kita semua yang namanya orang tua itu orang yang paling berjasa ya Pak ya. Orang tua itu sanggup mengorbankan kebahagiaannya demi kebahagiaan anak. Nah, itu mungkin kita harus menghormati sesepuh kita. Nah, mungkin kali ini hanya sampai di sini saja. Kita mengguar sejarah warga Desa Cibesi. Nah, untuk selanjutnya mungkin saya akan menelusuri lagi sejarah Desa Cibesi dan kita akan menggali lagi potensi-potensi Desa Cibesi atau cerita-cerita tentang desa, terutama di Desa Cibesi. Nah, sebelum diakhiri Pak obrolan ini, saya mengucapkan terima kasih sekali Bapak, mugia sehat selalu nyapanya di paparinan, mohon rezeki anu barokah nyapanya, keluarga anu naon namina teh murang kali anu solehah, pain banyak anu soleh, painten murang kali pamengget banyak punten anu soleh. Pak Nabi, Pak, sebelum kita akhiri, Bapak ada pesan atau tanggapan Bapak mengenai Cibesi itu, harapan Bapak seperti apa, harapannya Pak ya, dan pesan untuk generasi Cibesi yang selanjutnya Pak. Begini ya, Bapak sebagai mungkin orang yang sudah tua, tapi yang namanya manusia ya, masalah kemampuan tidak dilihat dari tua atau muda. Muda pun kalau misalnya berilmu dan sering banyak nanya, insya Allah bisa melebihi yang tua gitu, seperti itu. Ada 3 hal yang ingin Bapak sampaikan, terutama untuk generasi muda di Desa Cibesi. Pertama, tentunya masalah pendidikan ya. Untuk generasi muda, carilah ilmu sebanyak mungkin gitu ya. Belajar, baik secara formal, istilahnya di sekolah seperti biasa, SD sampai perguruan tinggi, terutama yang mampu dan didukung oleh orang tua, silahkan gitulah. Belajar menuntut ilmu setinggi mungkin. Dan yang kedua juga belajar masalah ilmu agama sebagai bekal ukhrawi. Yang namanya hidup kita ini kan di dunia dan di akhirat, itu yakin seperti itu ya, itu masalah pendidikan. Yang kedua ekonomi. Dan bidang ekonomi mudah-mudahan generasi muda yang akan datang bisa lebih, istilahnya masyarakatnya bisa lebih sejahtera. Amin. Nah, sekarang di bawah kepemimpinan Kades Wawan ya, alhamdulillah Bapak sangat bahagia sekali bisa menggali potensi Desa Cibesi untuk kesejahteraan rakyat gitu. Amin. Dan alhamdulillah kan seperti kita ketahui bahwa potensi di desa kita yang sudah terkenal diantaranya bidang pertanian gitu ya. Bidang pertanian diantaranya yaitu adalah kita dikenal dengan ketan hitamnya, beras ketan hitam. Kita dikenal dengan beras, istilahnya beras merah dan beras hitam. Jadi ada ketan hitam dan ada beras hitam. Itu nggak ada mungkin daerah yang lain. Dan itu pun beras kita itu ditanam berapa? Itu 6 bulan. 6 bulan. Kalau wilayah daerah lain kan hanya mungkin 3 bulan, 4 bulan. Kita 6 bulan gitu. Dan berikutnya perdagangan, alhamdulillah diantaranya di wilayah kita juga sudah banyak pedagang. Dan selanjutnya alhamdulillah sekarang mulai istilahnya berkembang bidang pariwisata. Intinya ini mudah-mudahan membawa dampak kesejahteraan bagi rakyat. Amin. Untuk Desa Cibesi. Dan mudah-mudahan kedepannya juga sebagai warga pribumi kita bisa menjadi pelaku utama. Dan alhamdulillah sekarang pun yang mengelola wisata itu orang-orang pribumi gitu. Dan dari mulai Curug Cibadoboy, Pandawa, Curug Ciangin, kemudian Muara Jambu. Alhamdulillah orang-orang Cibesi asli yang mengelola gitu, bukan orang luar. Kita bukan sebagai penonton akhirnya, sebagai pelaku. Bahkan justru orang luar yang datang ke untuk berkreasi ke sini Pak ya. Alhamdulillah seperti itu.
Kemudian yang berikutnya masalah budaya gitu ya. Masalah budaya ini adakan yang baik, ya mungkin silakan kembangkan, lanjutkan, pelihara, rawat gitu ya, memulai gitu ke budaya-budaya yang baik. Yang jelek mah ya itu nggak usah kembali lagi. Ya yang jelek mah jangan. Ya. Termasuk dalam bidang seni kan kita juga punya seni-seni keunikan di kita, seperti misalnya kita udah dikenal punya gemyung, kemudian celempungan ya, dan juga gong renteng. Gong renteng itu kita adalah seni alat yang memang mungkin sudah betul. Menurut salah satu narasumber juga sesepuh kita bahwa gong renteng itu adalah alat musik yang dibawa langsung dari Mataram. Nah, seperti itu. Dan kalau nggak salah itu dulu katanya waktu pada saat syukuran anak salah satu putra karun orang sebenarnya. Iya. Bahkan belanjanya pun itu kurang lebih katanya 3 bulan sekalian latihannya. Kalau nggak salah latihannya di Cirebon. Kalau tidak salah itu salah satu pendapat itu. Terus selanjutnya juga kepada generasi muda, cintailah desa Cibesi dengan segenap jiwa raga. Cintailah desa Cibesi dengan segenap jiwa raga. Harus merasa bangga kita sebagai desa Cibesi dimanapun berada gitu ya. Kemudian rawat dan gali segala potensi. Harus terus belajar dan kerja keras, dan juga harus jaga kebersamaan, kekeluargaan dan juga silaturahmi. Dan terakhir, mohon maaf Bapak ya gitu, mungkin terlalu banyak bicara. Inilah yang ingin Bapak sampaikan, tapi mohon maaf jika memang banyak kekurangan. Dan jangan lupa kerja, tapi jangan lupa berdoa, karena yang memastikan itu hanya Allah. Manusia hanya sebatas wajib untuk berusaha, sementara yang memastikan jadi atau tidaknya sesuatu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang Maha Kuasa. Itu mungkin yang bisa Bapak sampaikan ya, tapi mohon maaf kepada generasi muda ya, yang selanjutnya mudah-mudahan desa Cibesi semakin istilahnya berkembang dan semakin jaya. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu pesan dan harapan Bapak untuk generasi Cibesi selanjutnya. Tadi Bapak sampaikan cari ilmu setinggi mungkin, sebanyak mungkin, karena itu bisa menjadi bekal kita supaya kita bisa mengelola sumber daya alam yang luar biasa di desa Cibesi. Yang kedua tadi Bapak sampaikan tetap cari juga ilmu agama, dekati para ulama, mungkin begitu Pak ya, supaya hidup kita tidak tersasar Pak ya, karena itu bekal yang sesungguhnya. Tadi Bapak sampaikan harapan-harapan tentang desa Cibesi. Alhamdulillah sekarang Cibesi dari mulai pertaniannya sudah dikenal dan sudah memang banyak produk-produk kita Pak yang keluar. Betul, alhamdulillah. Ketan hitam, beras merah itu sangat unggulan dan memang sudah menjadi khas di Kabupaten Subang itu. Alhamdulillah ya. Terus tadi juga salah satunya yang sedang booming itu wisata di desa Cibesi. Nah, alhamdulillah dari pelakunya juga memang Pak, betul pelakunya semuanya adalah warga desa Cibesi. Namun dengan banyaknya kunjungan tersebut, mohon juga mungkin dari segi pengelolaan sampah, karena tamu datang ke sini, tolong diusahakan jangan bawa sampah ke desa Cibesi. Itu mungkin yang tambahan untuk dari segi wisata. Dan Bapak berpesan untuk muda-mudi generasi penerus desa Cibesi. Dan terus terang saja saya tadi langsung merinding, cintailah Cibesi dengan segenap jiwa raga. Itu pesan Bapak. Nah, terima kasih sekali Bapak atas waktunya. Mudah-mudahan ini berguna bagi generasi ataupun generasi Cibesi selanjutnya. Amin. Ataupun yang mencintai desa Cibesi, yang ingin tahu tentang desa Cibesi. Nuhun sekali Bapak. Sami-sami, sama-sama. Ya.
Itulah obrolan saya panjang lebar. Mohon maaf dialog kita mungkin karena ini dengan sesepuh kita. Untuk bahasan selanjutnya mungkin silahkan kawan-kawan atau sahabat-sahabat semua penonton, jangan lupa biar saya tetap semangat untuk menggali potensi kehidupan di desa, mengangkat cerita tentang di desa. Jangan lupa untuk mensubscribe channel saya Kang Wawan TV, karena itu sangat berguna sekali biar saya lebih bersemangat lagi dalam membangun desa. Oke, terima kasih. Sekali lagi Bapak, hatur nuhun pisan. Sami-sami. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.